Tiada kata yang lebih pantas keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kami kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia pilihan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di padang Arafah yang mana hanya bisa terjadi sekali setahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Salam tak terkira, salam tak terhingga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ke muka bumi ini yang saat ini ada pada diri dan juga kita masing-masing. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Jamaah Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita semua ada di DKI melakukan hukum di tempat yang hanya ada satu di dunia Damaskus, yakni padang Arafah. Tidak ada tempat lain selain Arafah yang menentukan haji itu selain tempat ini. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari tingkatkan kesyukuran kita dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada saudara-saudara kita yang juga sama 13 tahun, 10 tahun yang lalu juga terdaftar sama. Tetapi sebelum sampai waktunya, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu dia sudah niatkan, bahkan dia sudah ada daftar tujuhnya, hanya belum ditentukan Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepada kawan. Kita doakan saudara-saudara kita yang semestinya sudah hadir di tempat ini, namun lebih dulu dipanggil oleh Allah, ya, karena saya tahu ada jemaah kita juga yang sudah akan berangkat, namun beberapa hari sebelumnya meninggal dunia, tidak dapat melakukan perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan seluruh niat pahala untuk kebaikan Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di tempat ini dalam keadaan yang sama. Semua berpakaian hitam, tidak peduli dia pejabat atau bukan, dia hartawan atau bukan, dia memiliki strata sosial yang tinggi atau bukan, sama kita hari ini sama-sama tidak punya daya dan upaya di hadapan Allah kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita buktikan jamaah sekalian bahwasanya kuasa Allah, kemahabesaran Allah itu masa luar biasa pada kita, sehingga patutlah jamaah sekalian untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita, utamanya ibu kita yang telah melahirkan kita, ayah kita yang telah mendidik dan memelihara kita hingga kita lahir ke muka bumi ini, dan akhirnya kita bisa ada di padang Arafah. Jamaah Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bersama bahwasanya ada dua hal yang harus kita syukuri
pertama, kita berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, kita berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini tiada terhingga. Wa ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin bisa kita menghitung. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur. Ya, anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidai, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidai. Agar tetapi kita semua akan kembali kepada Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Tapi dari rahim ibu kita keluar. Sehingga wajarlah Allah menetapkan seperti itu. Kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah Sang Maha Pencipta. Tapi kita juga wajib berterima kasih, berkorban orang tua kita karena dialah kita lahir ke muka bumi ini. Yang mana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menyadari kita ini adalah manusia biasa. Sehingga dalam interaksi kita mungkin saja dikala kita ini masih kecil, dikala ini kita tidak bisa berbuat apa-apa mulai dari lahir hingga kita kanak-kanak, kita bisa merasakan betapa orang tua kita tidak pernah bosan, tidak pernah mengeluh meskipun tengah malam kita bangun untuk diurusi bisnis kita, diurusi BAB kita, tidak pernah mengeluh. Sehingga dikala kita dewasa, mari kita ingat bahwa orang tua kita tidak pernah mengeluh. Sebuah kisah dinyatakan ketika seseorang anak telah dewasa dan telah berhasil, lalu suatu saat orang tuanya berkunjung ke rumahnya, maka begitu orang tuanya akan berangkat, sang anak ini menitipkan sebuah catatan kepada orang tuanya. Catatan itu disebutkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh anaknya ini untuk orang tuanya. Berapa hari dia makan di rumahnya, berapa ongkosnya dia tidur, berapa ongkos makannya, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian setelah sebelum orang tuanya pergi, dia pun menitipkan catatan kepada anaknya. Catatan itu ditaruh di bawah bantalnya. Setelah orang tuanya pergi, dia lalu melihat catatan itu. Dia lalu mengatakan, dulu asiku gratis, tidak pernah minta bayar sama kamu. Dulu makanan yang kuberikan gratis, jelas tidak pernah aku minta bayaran sama kamu. Aku besarkan kamu dengan bapakmu gratis, tulus, ikhlas, tidak pernah saya meminta balasan. Namun karena engkau minta balasan, silahkanlah engkau buka di bawah kasur. Maka ketika dia buka di bawah kasur, ada sertifikat yang dia titip untuk anak. Namun sejak itu mulai ia sadari betapa ia berdosa kepada orang tuanya. Ia pun mengejar kedua orang tuanya, dan akhirnya alhamdulillah dia pun dapat bersimpuh di hadapannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak pernah berhitung-hitung terhadap apa yang telah diberikan orang tua kita, karena orang tua kita tidak pernah berhitung apa yang diberikan kepada kita. Bahkan sekalipun kita punya anak menjadi cucu beliau, cucunya pun diurus untuk kita sampai tua
Tapi ingatlah apa yang terjadi pada seorang alim, pada seorang amin yang begitu rajin beribadah, namun pada akhirnya dia harus dipanggil orang tuanya untuk mengikhlaskan kepergiannya. Karena setelah dia menikah, dia tidak peduli lagi dengan orang tuanya. Namun dengan keikhlasan orang tuanya, panggilan ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau orang tuanya tidak datang, maka anak ini akan dibakar hidup-hidup karena tidak bisa mati secara terus-menerus karena dosa kepada orang tuanya. Lalu datanglah orang tuanya memaafkan dirinya, dan setelah kalimat ucapan maaf itu keluar dari orang tuanya, maka sejak itu keluarlah kalimat tauhid, keluarlah kalimat la ilaha illallah pada diri Habib ini, dan akhirnya dia meninggal dalam pelukan orang tuanya dalam keadaan jemaah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tentu ingat bahwasanya selain interaksi kita kepada kedua orang tua kita, banyak interaksi kita kepada orang lain, interaksi dengan teman kita, begitu juga orang yang begitu dekat dengan kita, suami kita, istri kita. Pernahkah kita masing-masing menyadari bagaimana kita perlakukan istri yang begitu setia melayani kita tanpa memilih capek, tanpa memilih lelah, terus mengurus rumah tangga? Pernahkah juga kita berpikir bagaimana lelahnya seorang suami mencari nafkah, lalu kita berpikir begitu-gitu, jangan sampai saya paksakan suami saya mencari nafkah, lalu saya menjerumuskan suami saya karena begitu paksaan dari diri saya. Pernahkah kita begitu-gitu bagaimana anak-anak kita? Jangan sampai anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang tidak soleh, tidak soleh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saatnya jamaah sekalian, di tempat ini di Padang Arafah yang begitu mustajab, begitu takabulnya doa, saat ini kita berpasrah diri. Kita menyadari mengeluarkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Lalu kita berpasrah diri, memohon kepada Allah ampunan darinya, dari perlakuan, dari perkataan kita yang mungkin banyak menyakiti hati orang lain. Jangan-jangan begitu kita mau masuk ke surga banyak yang keberatan dengan kita. Tunggu dulu ya Allah, tunggu dulu. Memang dia banyak amalnya, banyak sedekahnya, tetapi dia juga banyak menyakiti hati orang lain. Saya jadi keberatan ya Allah. Saya keberatan dia masuk ke surga sebelum dia membalas hutang-hutangnya. Maka akhirnya dari awalnya kita bisa masuk surga, kebaikan kita diambil oleh orang yang kita sakiti. Dan setelah habis kebaikan kita, masih banyak orang yang keberatan dengan kita. Akhirnya dosa yang dipikulkan kepada kita, akhirnya kita dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah untuk kembali bermuhasabah. Tidak ada yang bisa merubah diri kita selain diri kita sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib seseorang, tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali diri kaum itu sendiri yang merubahnya. Semua itu berpulang kepada kita. Bisakah kita istiqomah? Bisakah kita taubat yang taubatan nasuha? Kemudian kita kembali ke tanah air dengan penuh kebersihan diri, kembali dari Padang Arafah dengan penuh kebersihan diri, dan kita berkomitmen bahwasanya Allah akan memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita supaya kita tetap pada jalan yang diridai Allah.
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita diijabah dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana nas'aluka 'ilman nafi'an wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, ya Rahman, ampuni hamba-Mu ya Allah. Yang selama ini hamba-Mu banyak salah dan banyak khilaf ya Allah. Ampuni hamba-Mu ya Allah. Jika selama ini hamba-Mu banyak dosa dan salah kepada orang tua hamba yang telah membesarkan hamba, melahirkan hamba, mendidik hamba ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalaulah dosa-dosa yang telah hamba lakukan itu ya Allah membuat diri hamba terhalang dari ampunan, membuat diri hamba terhalang dari kemurahan rezeki, membuat diri hamba mengidap penyakit yang tak kunjung sembuh ya Allah, maka ampuni ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dhil qurba ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim wazkurhu was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini silahkan kembali bermuhasabah pada diri masing-masing. Kita tahu ini yang tahu disalahkan dan ini yang tahu didosakan. Silahkan menyelami diri dan kemudian kita mengenal diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dosa. Saya selaku pengurus kloter memiliki ibadah juga banyak salah dan banyak hina kepada Bapak mohon kami yang mewakili juga kloter dan petugas yang lain mohon dimaafkan. Sebatas itulah kerja kami berusaha semaksimal mungkin melayani Bapak-bapak semua tamu Allah selaku diyukur rahmat. Namun salah dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Mohon titip kepada Bapak Ibu semua doa untuk wilayah kita Kabupaten Goa, begitu juga yang akan telah doakan pemimpin dan wilayah kita tetap aman dan tentram. Doakan juga kepada kami semua, kita semua jamaah secara khusus 23 dan secara umum jamaah Indonesia maupun dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita di Haramain ini, Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, dan kita kembali ke tanah air. Kita sampai di tempat kita masing-masing. Kalau begitu sampai di tempat kita masing-masing, kita sujud syukur kepada Allah
hati yang tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, terima kasih